Yotsuya Kaidan, kisah dendam Oiwa yang abadi. Halo, selamat datang kembali di channel Bisikan Horor. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang telah menggetarkan banyak orang selama berabad-abad. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang tak terampuni. Sebuah kisah yang masih dihormati dan dibicarakan hingga kini, tak hanya di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Kisah ini adalah kisah Yotsuya Kaidan, yang menceritakan tentang roh pendendam bernama Oiwa, seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya, hingga akhirnya ia kembali dari kematian untuk membalas dendam yang abadi. Siapkan dirimu untuk mendengarkan kisah menyeramkan ini. Jika kamu merasa bulu kudukmu berdiri, itu tandanya roh Oiwa masih ada di sekitar kita. Yotsuya Kaidan adalah salah satu legenda paling terkenal di Jepang, yang pertama kali diperkenalkan dalam bentuk pertunjukan kabuki pada tahun 1825 oleh Suruyanan Bokufor. Sejak saat itu, kisah ini berkembang dan menjadi sebuah simbol dari tragedi dan dendam dalam budaya Jepang. Namun, sebelum pertunjukan kabuki, kisah ini sudah beredar di kalangan masyarakat sebagai cerita rakyat yang mengerikan. Kisah ini berlatar belakang pada periode Edo, sekitar abad ke-17 hingga 18, di sebuah distrik bernama Yotsuya di kota Edo, yang kini dikenal dengan nama Tokyo. Oiwa adalah seorang wanita muda yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia menikah dengan seorang pria bernama Tamiya Imon, seorang samurai yang awalnya tampak mencintainya dengan sepenuh hati. Namun, lambat laun, sifat asli Imon mulai terungkap. Ia menjadi seorang pria yang sangat ambisius dan hanya peduli pada kekayaan serta status sosialnya. Namun, Imon merasa bahwa status sosialnya yang rendah menghalangi ambisinya untuk maju. Dalam pernikahannya dengan Oiwa, ia merasa terperangkap karena Oiwa bukanlah wanita dari keluarga yang kaya. Di sisi lain, Oiwa sangat mencintai Imon dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung suaminya. Untuk mencapai tujuannya, Imon memutuskan untuk menikahi wanita dari keluarga yang lebih kaya, yaitu Ume, seorang wanita muda yang kaya dan cantik. Tapi, untuk mewujudkan rencananya itu, ia merasa bahwa ia harus menghilangkan Oiwa terlebih dahulu. Imon kemudian bekerja sama dengan seorang tabib yang licik. Mereka meracuni Oiwa secara perlahan, dengan memberikan racun yang mengubah wajah Oiwa menjadi sangat mengerikan. Wajah cantik Oiwa mulai membusuk, dan ia menjadi sangat jelek. Matanya juling dan kulitnya menghitam, sehingga ia menjadi sangat takut melihat dirinya di cermin. Oiwa yang setia tidak tahu bahwa racun itu diberikan kepadanya dengan sengaja. Ia tetap mencoba bertahan, berharap semuanya akan menjadi baik-baik saja. Namun, pada akhirnya, wajahnya yang rusak membuatnya menyadari apa yang terjadi. Dalam keadaan sangat putus asa, Oiwa tewas. Beberapa versi dari cerita ini mengatakan bahwa ia bunuh diri karena merasa tidak tahan dengan penderitaannya, sementara versi lain menyebutkan bahwa Imon membunuhnya dalam keadaan marah. Setelah kematiannya, Oiwa kembali sebagai onryo, roh pendendam yang sangat kuat. Wajahnya yang rusak menjadi simbol dari dendam abadi yang tidak akan pernah padam. Imon yang merasa lega karena berhasil menyingkirkan Oiwa, tidak lama kemudian mulai dihantui oleh roh Oiwa. Di malam hari, ia melihat wajah Oiwa yang mengerikan muncul di bayangannya. Wajah Oiwa juga muncul di wajah istri barunya, Ume. Bahkan ketika ia mencoba melakukan sesuatu yang buruk, Oiwa selalu hadir dan menegurnya dengan tatapan penuh kebencian. Imon mulai merasa paranoid. Setiap langkah yang diambilnya tampak selalu disertai dengan kemunculan wajah Oiwa. Dalam ketakutannya, ia menjadi semakin gila.
Setiap orang yang ia coba bunuh atau sakiti ternyata hanya ilusi dari roh Oiwa yang datang untuk menuntut balas. Akhir dari kisah ini sangat tragis dan penuh ketegangan. Imon yang terus dibayang-bayangi oleh Oiwa akhirnya kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Ketakutan yang ia rasakan sangat luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya yang kacau, Aemon berakhir mati dengan cara yang mengerikan, terperangkap dalam kesendirian dan kehancuran. Namun, kisah ini tidak berakhir di situ. Oiwa yang telah membalas dendamnya tidak pernah benar-benar pergi. Rohnya terus menghantui para pelaku kejahatan, terutama mereka yang berkhianat seperti suaminya, Imon. Yotsuya Kaidan bukan hanya sebuah cerita rakyat atau legenda yang disampaikan melalui mulut ke mulut. Kisah ini telah menjadi bagian dari tradisi teater kabuki yang sangat terkenal di Jepang. Pertunjukan kabuki pertama kali mementaskan cerita ini pada tahun 1825 dan hingga kini masih sering dipertunjukkan di berbagai tempat. Selain teater, kisah ini juga telah diadaptasi ke dalam banyak film sejak era hitam putih, dengan beberapa adaptasi terkenal, seperti The Ghost of Yotsuya, 1959, Yotsuya Kaidan, 1994, dan bahkan pengaruhnya dapat terlihat dalam film-film horor modern seperti The Ring. Kisah Yotsuya Kaidan mengajarkan kita tentang bahaya dari pengkhianatan, ketamakan, dan bagaimana kekuatan dendam dapat menghancurkan jiwa seseorang. Meski sudah berabad-abad berlalu, kisah Oiwa masih hidup dalam hati orang-orang Jepang. Setiap kali seseorang merasakan ketidakadilan atau dibohongi, mereka mungkin teringat pada sosok Oiwa yang kembali untuk menuntut balas. Jadi, apakah kamu percaya bahwa dendam bisa mengubah nasib seseorang selamanya? Apakah kamu akan berani menatap cermin malam ini dan memastikan bahwa wajah yang kamu lihat adalah milikmu sendiri? Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Bisikan Horor. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam. Dan ingat, jangan pernah mengkhianati cinta yang tulus. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.